warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Asyatul Jalilah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tak lupa kami perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Aksi nyata ini saya lakukan secara daring dan secara luring. Adapun secara luring adalah sebagai berikut. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Olivia. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kakak di sekolah yang pertama itu supaya nanti panjenengan bisa berbagi ilmu. Berbagi ilmu yang panjenengan dapatkan bisa tersalurkan, bisa disalurkan ke teman-teman, bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dimanfaatkan untuk siswa didik kita, siswa-siswi UPT SDN 48. Yang kedua, itu nanti di KKG juga ada masalah umpan balik, tanya jawab, atau ada masalah-masalah apa yang terjadi di sekolah. Nanti kita selesaikan bersama-sama bagaimana solusinya, bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Jadi itu untuk saat ini dua dulu tujuan dari KKG sekolah. Untuk selanjutnya insya Allah KKG sekolah di UPT 48 akan kita mulai 2 minggu sekali di setiap hari Sabtu atau di hari-hari tertentu. Misalnya Sabtu tidak bisa diganti hari yang lain. Nah, untuk acara perdana ini kita akan ditampilkan oleh narasumber kita Bu Jalila tentang desiminasi budaya positif. Apa sih definisi budaya positif? Nanti diterangkan Bu Jalila di KKG UPT SDN 48. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu. Nanti gantian siapa yang nanti punya ilmu, maka ikut webinar atau ikut penataran atau ikut seminar. Nanti kita bagikan di acara KKG sekolah UPT SDN 48. Kalau ada pertanyaan juga ada masalah boleh disampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, pada pagi hari ini saya di sini tidak menggurui. Saya pertama kali mengucapkan tidak menggurui. Saya yakin Bapak dan Ibu guru yang ada di sini semuanya punya ilmu yang luar biasa. Namun saya di sini hanya sharing. Ini adalah diseminasi budaya positif ya. Modul ini Bu Wiwi itu harus diterapkan dulu di kelas. Alhamdulillah kelas 6 insya Allah sudah mulai menjalankan. Setiap pembelajaran saya ajari untuk pertama kali kita buat kesepakatan. Jadi kita sebelum masuk ke materi, saya hanya mengingatkan intinya materi di PGP. Saya berharap Bu Enda, Bu Feni, Bu Liha, Bu Zul dan Bu Yusi, Pak Rosidi bisa mengikuti Bu di guru penggerak. Monggo teman-teman kalau mau mengikuti, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya carikan jawabannya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Tapi intinya modul pertama ini yang pertama harus dilakukan untuk bisa terwujudnya budaya positif adalah satu, keyakinan kelas. Jadi kelas kita itu bisa tertib itu kalau kita ada komitmen dengan anak-anak. Jadi kemudian kita bisa mendengarkan benar apa berarti dengan apa? Bisa ya, bisa enggak ya Bu ya? Bisa. Oh, saya enggak bisa baca. Berarti tidak boleh dipinjam, tidak boleh. Ada di
mengerti Brenda barangkali paradigma itu apa? Monggo, paradigma. Di sini ada paradigma, rubah paradigma baru. Dari persoalan yang tadi kita lakukan, ada yang mau, ada yang tidak, memberikan sesuatu yang paling berharga untuk dirinya. You see barangkali? Iya. Pemikiran yang ada. Kalau Pak Rosidi? Mindset. Paradigma di sini keyakinan di hati. Waktu Bu Zul pertama kali saya minta HP, paradigma itu artinya keyakinan atau perubahan. Jadi change di situ. Pada saat Bu Zul saya minta HP, Bu, bolehkah saya minta? Boleh, Bu. Terus ada lagi, loh, nah nek sama jalur kok aku nggak yopo. Keyakinan. Pada saat Bu Zul ngasihkan ke saya, boleh. Itu keyakinannya terus apa? Ada lagi di belakangnya keyakinan juga. Nah, aku nggak yopo. Sama dengan Pak Rosi tadi. Oke lah, sama searching di Google kegiatannya. Tapi aku kok cek kok nggak yopo. Sama dengan Bu Evi juga sama. Keyakinan atau perubahan di sini intinya membuka hati kita untuk berbudaya positif. Jadi itu tergantung di hatinya. Memang betul suatu perubahan itu tergantung pada dirinya. Jadi ada paradigma baru. Monggo slide yang kedua tadi. Jadi di sini saya ada pematik di sini Bapak. Budaya baru ini hubungannya dengan anak. Saya bilang ke Bu Evi kemarin. Bu Evi tanya ke saya, Bu, modul CGP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itu berisi tentang apa? Saya bilang, Bu, perubahan terhadap sistem pembelajaran. Kalau misalnya ditularkan ke teman-teman, jadi seandainya saya mengajar, kenapa kok anak-anak itu, saya bertanya ke anak-anak, kamu itu loh, Rek, mau sampai Ibu Jalila itu, dia Ibu Jalila. Apa kok sih, waktu itu anak-anak saling bercerita, Bu. Jadi teman-teman di sini anak-anak saling paham. Ada satu kunci yang harus saya restitusi. Memang ada kegiatan nanti terakhir di sistem budaya positif ini ada satu kunci kenapa guru harus bisa megang anak. Itu yang tadi kita harus menggunakan sistem namanya segitiga restitusi. Jadi di situ. Tapi di sini pertanyaannya mematik di sini, Pak Rosidi. Saya tanya, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Tidak menjerumuskan anak. Maksudnya itu anak itu. Jawabannya dua saja Pak. Ya. Tidak apa ya? Ya. Ya. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Brenda? Tidak. Bu Evi? Bu Evi jawabannya yang tidak. Kalau Bu Zul? Tidak. Bu Yusi? Antara yang tergantung hukuman. Bu Leha? Tidak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Benarkah Bapak? Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benarkah Pak Rosidi? Benar. Bu Evi? Benar. Bu Zul? Nggih. Bu Liha? Benar. Bu Brenda? Tidak. Tidak. Nggih. Ada tiga hal ini kita rangkum menjadikan anak sampean yang guru psikologi mungkin akan terbentur mindsetnya di kepala ini bahwasanya ada doktrin aku dihukum seperti itu. Jadi hukuman tidak mendisiplinkan anak apapun itu kondisinya.
dulu itu hukuman pada anak. Tapi ya kalau bahasa hukuman tanpa dulu ya. Iya, betul. Oke ya Pak. Tapi setuju dan Pak Ya, setuju. Oke. Setuju. Halo. Saya sebenarnya sepakat dengan yang Ibu sampaikan dari awal saya jadi teknis karena konsekuensi ada kesepakatan ya kalau melanggar kesepakatan itu berarti itu mendapatkan konsekuensi. Cuma kata-kata di situ memberikan hukuman dengan positif. Jadi kata hukuman juga kita makin juga dengan kata-kata yang tidak. Sempat ya juga teman-teman juga saling lupa bener lupa. Memang hanya bahasanya yang terakhir tadi ngapunten hampir sampai ke kelas ya yang tidak cuma berbeda. Karena sudah tahu. Ternyata di ilmu kita penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Saya sempat ngeyel sama bapaknya sama PP-nya. Saya bilang, "Lek gak ono ini siji dua masih kamu kok." Dia bilang, "Yang menjadikan sampean malas sinau karena sama terpacu tadi Pak, penghargaan. Kok aku lebih siji? Loh kan bisa begitu Pak, bisa mengamati." Saya ngomong kayak gitu. Ternyata di materi institut kemarin penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi. Jadi tidak boleh kayak mengucapkan kata keras yang berbanding terbalik. Kinerjanya itu ya apa? Ini Ini kan saya juga ilmu psikologi dulu ya. Oke. Saya dari psikologi belajar namanya. Itu kan kalau itu ini juga namanya mekanisme dan apa jadi dan itu adalah dari konsepnya konsep apa Pavlov. Jadi ketika awal-awal itu jadi misalnya ada anak ketika salah dikasih hukuman, sekarang berlalu dengan konsekuensi. Terus penghargaan ya akhirnya akhirnya meningkatkan itu jadi teori belajar itu bermacam-macam. Jadi yang saya pelajari itu salah satunya adalah teori Pavlov itu. Pavlov itu adalah punishment dan reward. Nah itu semasa saya masih belajar di psikologi itu masih digunakan dalam psikologi belajar. Ya karena dengan proses-proses tadi misalnya dengan semua kata-kata semangat, oke luar biasa hebat dan sebagainya ya itu saya masih menggunakan. Kalau konsekuensi oke ya saya sudah seperti tapi ini kalau ini saya masih belum bisa menggunakan Menerima ya. alasan-alasan bagaimana itu Ternyata di ini Bu, oleh penghargaan yang pertama itu jawaban ini. Penghargaan menurunkan kualitas. Saya dikasih benar-benar dari biasanya terlambat alhamdulillah 3 hari agak terlambat saya kan hebat kalau tidak terlambat ini kan suatu kata apa ya motivasi semangat penggantinya apa ketika tidak mengadakan semangat itu penggantinya apa permasalahan yang dengan ungkapan tadi itu adalah permasalahan yang ada di peserta didik. Kita sebagai guru harusnya tidak diekspos di dalam forum itu. Jadi anak itu kita dekati, kita ajak bicara yang mana arahnya tidak seperti itu. Jadi tidak kayak membanggakan anak itu. Jadi seperti di depan umum dan anak itu gimana caranya kita bisa mendekatkan ke anak itu sehingga anak itu tidak merasa oh aku disanjung, oh aku dilemah. Meskipun kita duduk berdua itu tidak boleh ada kata-kata itu. Jadi apa caranya kita sebagai guru bisa membawa anak itu punya perubahan tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya hukuman. Yang lahir dari dirinya anaknya itu melakukan sesuatu itu karena kesadaran dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Benar-benar diawali dari diri. tapi teori belajar itu tidak ada sekarang Behavior ya, saya punya teori ini supaya saya ngomong kan. Jadi yang itu salah satu Oke. Menimbulkan kesadaran itu kan harus melalui proses, tidak langsung. Ini kok pelan-pelan seadanya. Nah, kalau sudah saya jadi pengalaman saya jadi pas sekolah berapa bulan ini kan kalau kita kadang dulu kita orangnya sudah senior itu juga dengan saya kan harus ada penghargaan.
anak kalau sudah sesuai dengan ITP itu memang bagus. Jadi dia akan berkembang itu sesuai hatinya ya. Iya. Tapi sebenarnya ada sesuatu di sini saya terapkan juga. Tapi mungkin agak menyinggung teman-teman di sini. Jadi saya tak ungkapkan, tapi saya sudah menerapkan ini segitiga restitusi ini. Apa kan Bu Evi kelas 5 waktu itu kan sangat liar sekali tuh. Waktu kelas 6 kan meskipun dia agak nakal, tapi kan nggak seliar waktu di kelas 5. Memang waktu itu saya benar-benar ingin tahu, benar nggak ya? Iki segitiga restitusi ini iso nggak tak terapkan? Ternyata tak tanya satu-satu. Yang pertama saya menstabilkan identitas. Karena mulai saya 14 jadi gampang kan? Saya ini di Senin ada videonya. Saya sama Putra. Terus saya sudah sampai menganalisis bahwasanya Putra itu ternyata setiap
sih saya panggil, ngapunten, putra itu sebenarnya 1,5 bulan itu datangnya itu jam 7 lebih 20 menit, hampir setiap hari seperti itu. Cuma apunten Bu Evi, kalau saya akan beling saat beling apa menutupi kesalahan anak. Kenapa? Saya tidak suruh, tapi kan tidak boleh ada hubungan ya. Saya suruh masuk itu langsung belajar. Jadi yang penting satu, kamu datang ya apa caranya nang sekolahan ini meskipun kalau sini terang. Jadi saya ada di situ Bu. Awal itu 1,5 bulan itu pokoknya Bu Jalila jangan tolong melebu ya apa caranya nggak terlambat bahkan. Ibunya juga tak bilangi banyak Bu Nafia itu bilangnya bilang terlambat ini nggak di sini guru-guru yang lain. Nanti kalau putra datang, meskipun terlambat, suruh masuk langsung ke kelas. Siapapun pelajaran. Kalau ada apa-apa, Jalila harus dipanggil saja. Kalau kebetulan jam pertama kan Bu Zoom cuma hari Senin. Hari Senin pun waktu upacara bendera, Pak Habib di hari Rabu. Ya, jadi kan nggak kelihatan kalau putra itu datang terlambat seperti itu. Nah, yang setelah itu saya panggil Bu. Saya benar sampai ini orang terlambat banyak kali Bu, jawabnya gitu. Nah ini menstabilkan identitas ini ya itu saya tanya lagi, pun sing sampai lakukan itu salah kan? Gak boleh kayak gitu Bu. Intinya kan saya yang sampai lakukan itu salah nggak? Itu sebenarnya harusnya kalau saya lakukan kenapa? Tapi ternyata di segitiga itu tidak boleh. Jadi kita gali dulu permasalahan itu. Sampai mau terlambat apa? Dan itu di depan anak-anaknya. Berani itu ngambil pecahan-pecahan piring itu sambil menitikkan air mata. Setiap dan salah sedikit ibunya yang menyajikan bapaknya langsung lempar piring. Sampai terakhir dibawa kembali ke Madura, Bram itu difungsikan ke sana gitu. Difungsikan ke ibunya. Ternyata ibunya sudah kondisi dan bapaknya sudah cerai. Kembali waktu diambil bapaknya itu jadi nggak tahu proses perceraiannya. Dia diletakkan jimbanya,
Jadi tidak boleh ngejudge anak. Kamu salah, ini begini. Dari budaya positif ini mungkin kita lakukan seperti ini, Bapak Ibu. Di awal yang kita harus lakukan, keyakinan keras harus kita bentuk. Jadi benar-benar sampai kalau pengen dihargai guru. Saya sering bilang anak sampai nawar kok mengajar dan patuhi guru sampai anak. Saya gitu. Punya ngomongin aja guru agama gitu. Lambil Quran terus yang ngomongin itu. Sampai ditawari terus semua itu kan mau gitu. Nah, dari ibu itu beneran kuat. Alhamdulillah ibu nah, guru nah. Sangat ngomong. Saya bilang, sampai dari keluar yang terakhir ya Pak Ilah berarti aman. Keluar jadinya mana ini kok begitu kok dalil ini. Terima kasih Bu Evi. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang budaya positif. Sampai di sini dulu. Yang saya terangkan sebenarnya materinya banyak, tapi saya ambil poin-poinnya. Intinya kita sebagai guru tanamkan dulu keyakinan keras. Yang kedua, kita sebagai guru harus mempunyai sifat lima kontrol sebagai guru tadi. Terus habis itu yang terakhir yaitu teori kontrolnya, bahwasanya kita sebagai guru benar-benar ini membudidayakan namanya tadi menerapkan segitiga restitusi untuk bisa menjembatani anak-anak kita itu turun kepada kita. Jadi tanpa hukuman atau punishment atau tanpa penghargaan, anak itu sadar bahwasanya saling nawar menghargai dan menghormati itu guru itu adalah kewajiban dari seorang anak. Jadi timbul bukan karena segala apapun, tapi sadar bahwasanya itu lahir dari dirinya sendiri, dari hatinya. Jadi monggo Bapak Ibu kalau pengen ada perubahan, ayo kita mulai dari awal kita bimbing anak-anak kita sehingga kita dihargai sama anak didik kita seperti itu. Itu saja Bu. Barangkali ada kesalahan atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali umpan balik, Bu Feda, bimbing umpan baliknya. Ya. Terima kasih Bu Jarila untuk atas ilmunya yang disampaikan siang hari ini. Umpan balik pertama dari saya yaitu tentang tadi yang memberikan penghargaan kepada siswa itu ternyata tidak bisa meningkatkan motivasi, melainkan malah menurunkan kreativitas siswa. Jadi di sini kita semua belajar dan mendapatkan ilmu baru dari teori Merdeka Belajar itu tadi mengenai penghargaan yang tidak bisa menaikkan motivasi siswa. Untuk kedepannya mungkin Bu Jarila lebih sering melakukan kegiatan seperti ini agar PLN kita juga akan diisi seperti itu. Karena kebetulan Bu Jarila juga melakukan kegiatan mengikuti CGP, jadi bisa dikibarkan ilmunya ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmunya seperti tadi yang kita tidak dapatkan dalam lembaga formal seperti ini kan tidak tahu kalau tidak ikut dengan CGP tadi yang ceritanya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masih saya belum sama dengan saya yang tadi penghargaan itu tidak meningkatkan motivasi belajar siswa, malah dia justru bisa mematikan kreativitas sendiri. Itu ada statement yang seperti itu. Terus bagaimana cara kita supaya bisa kita itu bisa memunculkan kesadaran diri anak-anak itu tanpa kita kasih reward, tanpa kita kasih punishment, anak-anak itu sudah menyadari
Nggak keren aku, padahal aku tadi lo memberikan sesuatu yang besar untuk mamamu. Yang diharapkan dari itu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita ada sesuatu, terus anak itu kalau nggak dikasih reward, nggak dikasih ucapan yang kayak gitu secara berkesinambungan, terus dia langsung luntur motivasi. Mas males kok mah kayak ngomong. Boleh tapi tidak sendiri. Dan tidak di depan umum ya Bu Jalila ya. Yang di depan umum yang pertama, bukan di depan umum. Yang Depan kedua, orang banyak. pada saat dia itu kontinu nggak boleh. Itu akan merusak motivasi anak. Gitu. Jadi Meskipun anak itu sampai apa ya dia mengungkapkan kebahagiaan, Iya. tapi sering-sering kita lupa dia. Oh iya, oh sekali kalau 2 kali nggak apa-apa mungkin, tapi kalau selalu nggak boleh. Seperti itu. Gitu kan. Karena saya ilmu ini luar biasa bagi saya. Yang sampaikan jalan tadi dan saya pikir-pikir itu juga kan. Sebenarnya kami ini adalah Islam. Oh iya Bu. Kita ini adalah Islam. Bagaimana apa yang kita lakukan itu tidak dari ya. Tidak Apa dari dia ya. tidak Tidak ada ada apa-apa. benar juga. Benar juga. Itu akan mematikan. Seandainya itu kalau silakan akan apa ya timbul kuat bagi kayak saya sudah begitu. Jika ujian jus itu kita kasih hadiah. Oh iya ujian jus kita kasih hadiah. Saya akan beda. Katanya, oh, bener malu dia dong. Pikirnya ya nggak bagus juga. Dan terus juga bangun juga akhirnya anak tuh beria dan sebagainya. Ya saya pikir juga. Nah ini juga berkaca pada diri kita. Baik. Terima kasih Bu Jalila. Alhamdulillah ya. Ada rasa syukur saya juga di sini. Alhamdulillah saya diberi ilmu baru, nama ilmu dari kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum yang anak-anak diajari untuk kesadaran dirinya sendiri supaya tidak ada penghargaan. Salah satunya tadi yang Bu Yusi tadi, riak tadi ya gitu. Jadi anak-anak di sebenarnya walaupun di Makarim itu lulusan luar negeri, berarti dia juga ambil ilmu dari agamanya seperti itu. Dari agama Islam berarti ya menurut saya pribadi berarti Al-Quran itu juga ilmunya sebenarnya kalau kita mau Luar biasa, menggali luar biasa seperti itu. Ya Allah, seperti itu. Ya Islam itu berarti. Tidak ada penghargaan, tidak ada apa. Nggih. Ada Ibu Sina itu semua tidak ada penghargaan di Indonesia. Terima kasih ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat dan nanti bisa lanjut ke yang lainnya. Saya jawab dulu yang Nggih. Bu tadi itu contoh teori yang dulu. Tapi kalau teori yang mendasar di sini ada namanya teorinya bisa buka selesai. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu ada 3 yang mendasari. Ada internal, motivasi eksternal, terus internal. Jadi di situ nanti dikupas secara mendalam. Jadi kenapa kok manusia tidak boleh digerakkan motivasinya yang itu? Jadi ada teorinya. Saya memang tidak saya kupas detail karena nggak
Ini berasal dari bahasa Latin yang namanya disiplina, yang artinya belajar. Gimana dulu? Itu banget. Padahal kenyataan di lapangan di bawahnya ditulis yang merah ini. Kita selalu kalau menangkap bila anak-anak melakukan sesuatu dengan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan itu tepatnya kan, kepatuhan yang pas kan gitu. Salah. Disiplin memakai sepatu berarti belajar memakai sepatu. Disiplin datang tepat waktu berarti belajar untuk datang tepat waktu. Itu. Jadi ada selanjutnya, untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu di materi yang selanjutnya untuk komunitas KKP kita. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak kita, Bapak Ahmad Rosidi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita dan juga alhamdulillah pada hasil hari ini kita dapatkan ilmu yang beda dengan Rabbana
selalu bahagia dan semangat. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Sampai